Sudah live. Oke, santai aja. Yuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi para peternak. Anda yang masih ngarit, yang masih di kandang, tidak masalah. Anda bisa bergabung bersama kami, tetap di sini bersama dengan Dairy Pro Indonesia. Programnya tetap dengan Halo Ternak. Jadi program Halo Ternak ini memang khusus kami buat supaya bisa bermanfaat buat peternak semuanya yang secara khusus pengen menanyakan kasus-kasus kasus-kasus yang ingin ditanyakan, kasus-kasus umum begitu. Baik, seminggu terakhir ini kita mengalami berbagai macam situasi. Corona masih belum jelas, tapi kita tetap harus optimis, tetap harus semangat. Ini cuma sementara, ya. Dan Anda semuanya punya kesempatan untuk terus memilih. Jadi kejadian di depan kita ini sebetulnya tidak bisa kita tolak, ya. Jadi ini prinsip dasar. Apa yang ada di depan kita itu terjadi. What happens, happens. Yang terjadi ya sudah terjadi. Yang membedakan adalah responnya. Yang membedakan adalah bagaimana cara kita merespon kejadian-kejadian di depan kita. Jadi ada beberapa orang yang ketika dengan kondisi sempurna, corona, lockdown, kemudian mereka memilih untuk ya sudahlah pasrah apa adanya. Meskipun di rumah tidak kemana-mana, bagi yang ngarit tetap ngarit, ya. Yang tidak perlu ngarit mereka tinggal di rumah, mungkin mereka pasrah ya sudahlah apa adanya, corona gimana lagi. Tapi mungkin buat seseorang yang buat beberapa orang yang lain mengatakan no kita harus melakukan sesuatu supaya meskipun kita di rumah kita tetap produktif. Nah, jadi dengan cara Anda meluangkan waktu 2 minggu sekali di depan HP Anda melihat Halo Ternak setiap 2 minggu sekali, minggu pagi, insya Allah mudah-mudahan bisa membantu untuk memberikan inspirasi buat Anda semuanya. Oke, kita langsung saja ya pada pertanyaan-pertanyaan dari peternak-peternak yang lain. Kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Baik. Assalamualaikum, mau konsultasi Pak. Sapi saya mengalami gejala ambingnya bengkak, tidak keluar susu, mata merah, tidak mau makan. Nah, kira-kira sakit apa ya dok? Cara saran penanganannya dan obat-obatannya gimana? Nah, ini rupanya peternak sapi perah ya. Jadi sapinya ini bengkak, tidak keluar susu, matanya merah, tidak mau makan. Saya menerima foto dan saya akan coba share fotonya ya. Oke, saya coba mau share foto ini. Jadi ambingnya seperti ini fotonya yang dikirimkan ke saya. Ya, jadi ini ambingnya bengkak. Anda bisa lihat ya, bengkak ambingnya, kemudian merah. Ini artinya peradangan ya. Kemudian tidak keluar susu, sapinya tidak mau makan. Kemudian apa tadi keluarnya ya? Oke ya, ini fotonya seperti ini ya, sudah tahu semua ya. Kita kembali. Oke. Ya, jadi kita kembali ke pertanyaan tadi. Jadi keluhannya peternak ini adalah ambingnya bengkak, tidak keluar susu, matanya merah, tidak mau makan. Apa yang sebenarnya terjadi pada sapi ini?
Sapi ini mengalami satu kasus yang kita sebut dengan mastitis environmental. Mastitis yang disebabkan oleh kontaminasi dari lingkungan. Jadi mastitis itu ada dua ya. Ada mastitis yang kita sebut dengan mastitis contagious. Mastitis yang bisa menular dari sapi ke sapi yang lain. Ya, ini biasanya bakteri yang menyebabkan ini adalah bakteri Staphylococcus atau bakteri Streptococcus. Biasanya sapi-sapi yang mengalami mastitis Staphylococcus atau Streptococcus ini bentuk ambingnya bengkak sama seperti sapi yang lain peradangan, tapi dia masih mengeluarkan susu, cuman susunya itu bentuknya seperti keju gitu, ya seperti keju. Oke, dia seperti putih seperti yogurt begitu ya. Nah, ini disebabkan bakteri Streptococcus atau Staphylococcus yang dia merupakan bakteri anaerob. Jadi bakteri ini memang tinggalnya di dalam ambing, bakteri ini, ya. Sehingga kalau ketemu sapi seperti ini, tinggal Anda kasih antibiotik ke dalam ambingnya, dan antibiotiknya khusus ya, tidak sama dengan antibiotik yang disuntikkan ke sapi-sapi pada umumnya. Ada khusus obat mastitis, antibiotik mastitis Anda bisa masukkan ke dalam ambing, kemudian bakteri ini otomatis ya dia mati karena memang dia bakterinya ada di dalam ambing, hidup aktif, sehingga dia merusak sel-sel ambing, kemudian dia membuat susunya jadi rusak. Cuman yang terjadi pada kasus si bapak ini adalah mastitis yang kita sebut dengan environmental. Jadi bakterinya berbeda dengan bakteri yang sebelumnya, gitu ya. Kalau bakteri sebelumnya itu bakteri yang normal di dalam ambing, Staphylococcus, Streptococcus, namanya bakteri anaerob. Tapi kalau bakteri yang satu ini adalah bakteri yang kita sebut dengan E. coli, Escherichia coli. Bakterinya ini normalnya ada di dalam ambing, ya bakteri E. coli ini normalnya ada di feses, ya di saluran pencernaan sapi, di feses. Nah, karakter bakterinya ini bakteri aerob. Aerob itu artinya dia bisa hidup kalau dia ada oksigen, gitulah ya. Nah, kalau yang bakteri yang tadi, Staphylococcus dan Streptococcus tadi adalah bakteri anaerob, yang dia memang bisa hidup di dalam tempat yang tidak butuh oksigen. Nah, yang terjadi pada ambing ini adalah dia bakteri E. coli, dia butuh oksigen, sehingga ketika bakteri ini masuk ke dalam ambing yang tidak ada oksigen di situ, maka secara otomatis langsung bakteri ini langsung mati. Ya, bakteri E. coli ini begitu masuk ke dalam ambing dia mati. Jadi sebetulnya bakterinya sudah nggak ada, ya. Sehingga kalau mastitisnya seperti ini, Anda memberikan antibiotik intramamari ke dalam ambing nggak ada gunanya. Dia pasti akan tidak bermanfaat. Nah, kenapa kok sapinya tidak mau makan? Kenapa kok dia tidak menghasilkan susu? Yang terjadi adalah sapinya keracunan. Jadi sebetulnya ternyata adalah begini, sapi yang dia mengalami infeksi bakteri E. coli ini, begitu bakterinya masuk, dia mati. Setiap bakteri yang masuk ke dalam, setiap bakteri yang mati, dia pasti menghasilkan toksin, ya, dia pasti menghasilkan racun. Nah, racun inilah yang dia akhirnya membuat sapinya keracunan. Efeknya bagaimana? Matanya merah, sapinya tidak mau makan, dan tidak bisa menghasilkan susu karena dia keracunan. Nah, penanganannya gimana? Kalau ketemu sapi yang keracunan seperti ini, maka tugas Anda adalah membuat supaya kadar racun dalam tubuhnya sapi itu berkurang. Oke, analoginya begini, kalau kita minum teh, minum kopi, sebentar ya, saya minum kopi dulu ya. Kalau Anda minum kopi, minum teh, yang terlalu banyak gulanya, oke, terlalu manis, ya, yang terlalu manis, maka otomatis cara Anda untuk mengurangi kadar manisnya itu dengan cara bagaimana? Anda menambahkan air sebanyak yang Anda inginkan supaya kadar manisnya menurun. Nah, demikian juga kasus keracunan, sama sebetulnya. Jadi ketika sapi itu mengalami seperti ini, yang bisa dilakukan adalah menurunkan kadar racunnya dengan berbagai macam cara.
Cara peternak bisa dengan memberikan minum sebanyak mungkin yang sapi mampu. Atau Anda bisa memanggil dokter hewan, karena dokter hewan akan bisa memberikan anti racun. Atau dokter hewan akan memberikan infus tertentu untuk meningkatkan kadar cairan tubuhnya sapi, supaya kadar racunnya itu bisa turun. Ya, supaya kadar racunnya itu bisa turun. Nah, ini menjadi trik untuk bisa menyelesaikan ini. Nah, tapi sebetulnya begini, ketika sapi itu sudah mengalami mastitis seperti ini, kemudian Anda obati, produksinya nggak bisa kembali loh ya. Meskipun dia sudah sembuh dari mastitisnya, dia sembuh dari keracunannya, produksinya tidak bisa kembali lagi normal. Oke, jadi cara yang terbaik supaya Anda bisa meminimalkan kasus ini adalah mencegahnya. Jangan sampai sapi itu mengalami mastitis seperti ini. Pertanyaan berikutnya begini, apa sih yang membuat sapi itu jadi terkena mastitis yang environmental ini, yang disebabkan lingkungan bakteri E. coli ini apa sih? Sebab utamanya cuma satu. Si ambing itu menempel pada feses. Oke, jadi kalau Anda lihat nih ya, kalau Anda lihat banyak teman-teman kita itu kandangnya dengan tipe sapinya diikat. Jadi ketika sapi diikat, sapi nggak bisa kemana-mana. Dia berdiri di situ, kencing di situ, buat kotoran di situ, kemudian dia tidur di situ. Yang otomatis ketika dia tidur, ya ambingnya di situ. Jadi eh, kebersihan kandang menjadi mutlak, tidak boleh. Ini akan bisa mencegahnya. Atau Anda membuat kandang, model kandang yang membuat sapi itu bisa milih. Nah, Anda membuat model kandang yang membuat sapi itu bisa milih tidur di tempat yang kering bersih. Gitu. Kalau sapinya diikat, sapinya nggak bisa milih. Ya, dia ya tidur di situ, kotor, bau, segala macam, basah di situ semuanya. Jadi potensi mastitisnya akan tinggi. Nah, kalau model kandang yang kami gunakan di kampung sapi, modelnya freestall. Anda bisa lihat di banyak postingan saya bagaimana model kandang freestall. Di YouTube channel kami, di Dairy Pro TV juga sudah sangat jelas tuh. Bagaimana model freestall yang murah kerakyatan untuk bisa membuat sapinya menjadi nol mastitisnya. Ya, oke. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kambing saya lemas karena kecapean setelah melahirkan. Penanganannya bagaimana ya Pak? Kecapean itu artinya dia kemungkinan punya dua masalah. Ya. Jadi masalah yang pertama kemungkinan dia mengalami kekurangan energi. Ya. Jadi kalau kekurangan energi solusinya ya berikan energi. Bisa air gula, bisa infus, atau bisa injeksi energi. Ya. Tapi biasanya setiap kambing atau mamalia atau ruminansia pada umumnya, begitu dia melahirkan, dia pasti mengalami kekurangan energi. Sehingga yang Anda bisa lakukan sebetulnya 2 minggu sebelum melahirkan Anda berikan stok energi yang tinggi. Air minum 24 jam tidak boleh kosong, pakan-pakan yang tinggi energi Anda berikan, karena dia kemungkinan juga punya masalah yang kedua, yaitu defisiensi mineral. Ya, defisiensi mineral ini yang harus Anda antisipasi. Mineral utama pada kambing yang baru melahirkan itu adalah kalsium. Ya, kalsium. Jadi sebelum melahirkan Anda perlu memastikan kadar kalsiumnya cukup. Dengan cara bagaimana? Anda berikan hijauan yang cukup. Tapi sebetulnya semua sapi itu, semua kambing, mamalia itu sebetulnya punya stok kalsium yang cukup. Hanya saja kadang-kadang tidak semuanya bisa menggunakan kalsium. Gara-gara ada satu perangsang, ada satu mineral lain yang digunakan untuk merangsang kalsium tapi nggak ada. Gara-gara cara kita beternak. Apa itu? Magnesium. Ya, magnesium ini adalah satu paket dengan kalsium. Kalau kalsiumnya banyak tapi tidak ada magnesium, maka otomatis kalsiumnya nggak bisa kepakai. Nah, yang jadi masalah magnesium ini yang sering dilupakan sama peternak. Apa sih buktinya? Nih, magnesium itu kadarnya sangat rendah di rumput-rumput yang masih muda. Oke, peternak kita
kadang-kadang memberikan rumput muda. Oke ya. Yang kedua, magnesium itu tinggi di legum. Legum itu seperti misalnya kacang-kacangan, kaliandra, turi, indigo vera. Itu kalau peternak-peternak kita sebetulnya mau memberikan magnesium yang tinggi, kemudian mau merangsang kalsium yang bagus, caranya begini. Sebelum melahirkan, Anda berikan legum yang banyak. Oke, turi, kaliandra, indigo vera, Glyriside, semacam itu ya. Anda berikan banyak tuh sebelum melahirkan. Dan selama proses melahirkan. Tujuannya supaya magnesiumnya banyak, tinggi, supaya nanti magnesium itu bisa merangsang kalsium dengan baik. Oke, itu trik dan triknya. Nah, kebiasaan berikutnya kadang-kadang peternak itu ngasih nitrogen, urea. Nah, kadar nitrogen dalam urea yang terlalu tinggi atau rumput yang terlalu subur sehingga nitrogennya tinggi itu bisa menurunkan magnesium. Jadi triknya begini, sebelum melahirkan berikan legum, oke, turi, kaliandra, mungkin Glyriside, indigo vera, berikan, karena dia akan merangsang magnesium dan kalsium. Ya. Yang berikutnya, jangan berikan rumput yang terlalu subur. Oke. Yang ketiga, Anda berikan langsung magnesium langsung. Karena magnesium nanti akan memicu kalsium untuk jadi kuat proses melahirkannya. Dari mana magnesium? Ya, Anda berikan bubuk magnesium kepada si induknya. Kalau untuk sapi mungkin dosisnya sekitar 100 sampai 150 gram per hari, 2 minggu sebelum melahirkan ya. Kalau untuk kambing mungkin dosisnya cukup cuma 10 gram per hari. 10 gram itu ya seujung jari kali ya, seujung sendok kali ya. Seujung sendok itu diberikan kepada induk, calon induk yang mau melahirkan 2 minggu sebelumnya sampai 2 minggu setelah melahirkan, berikan semuanya. Insya Allah kambing Anda aman. Oke, wis kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Baik, selamat malam. Oh ini memang berarti WA-nya malam ini. Sapi ini suhu badan 39,5, tapi mengeluarkan air berlebihan. Produksi susu masih 15 liter. Oke, saya akan tunjukkan videonya ya. Ada videonya ini yang saya bisa tampilkan. Oh ini tadi yang ambingnya kelelahan tadi ya. Ya sama ini ya. Jadi kalau Anda lihat sebetulnya kondisinya bagus ini ya. Kambingnya bau gemuk, bagus kondisinya sebetulnya. Tapi dia kelelahan, kehabisan energi, mungkin juga kehabisan magnesium. Akibatnya dia kehabisan kalsium. Nah, sebentar saya carikan videonya. Nah ini. Oke, Anda lihat ya. Sapi ini masih berdiri, dia mengeluarkan air liur berlebihan, ya seperti itu. Oke, produksinya masih 15 liter. Coba kita ulangi lagi ya. Ketika dia mengerat, ada bunyinya. Oke, baik, kita kembali ya ke ini. Baik, nah apa sih yang sebetulnya terjadi pada sapi ini? Gini teman-teman semuanya. Air liur yang berlebihan ini kita sebut dengan hipersalivasi, ya. Salivanya banyak gitu. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sapi ini mengalami demam tinggi. Tadi kita lihat ya laporannya suhunya 39,5. Oke. Jadi dia sudah mulai demam. Jadi kalau sapi demam itu dia akan berusaha untuk mendinginkan tubuhnya. Kalau manusia, cara kita mendinginkan tubuh kita itu dengan cara berkeringat, ya sehingga kita mengeluarkan keringat dari pori-pori kita. Kalau sapi, dia nggak punya kelenjar keringat, ya, sehingga dia tidak bisa mendinginkan tubuhnya dengan berkeringat. Caranya adalah dia akan mengeluarkan panas tubuhnya itu lewat
lewat banyak lubang-lubangnya, lewat telinga, lewat hidung, dan yang paling besar adalah dikeluarkannya lewat mulut. Jadi dia akan mengeluarkan sesuatu lewat mulut begitu ya, dengan cara seperti yang Anda lihat tadi. Nah, cuman kalau saya lihat sapi ini, saya belum tanya lebih lanjut tentang suhu lingkungannya. Jadi bisa jadi kemungkinan yang kedua, sapi ini mengalami heat stress. Sapi stres karena dia kepanasan ya. Jadi lingkungannya itu terlalu panas sehingga dia harus berusaha untuk menstabilkan tubuhnya sendiri dengan cara seperti itu. Nah, ketika sapi kepanasan, dia akan lebih cenderung untuk mengalami yang tadi Anda lihat. Yang kita lihat tadi itu istilahnya adalah drooling. Jadi dia mengeluarkan saliva, mengeluarkan cairan-cairan tubuhnya, dan kemudian dia nafasnya mulai terengah-engah. Nah, nafas terengah-engah ini adalah efek menimbulkan suhu tubuh yang tinggi tadi itu. Nah, jadi kalau ketemu sapi seperti ini, Anda perlu evaluasi. Yang pertama, apakah suhu lingkungannya panas? Nah, kalau suhu lingkungannya panas, Anda perlu untuk mendinginkan suhu lingkungan. Yang kedua, kalau suhunya sudah 39,5 tadi, sapi ini otomatis dia butuh penurun panas. Ya, macam-macam kita bisa menurunkan panasnya dengan macam-macam. Bisa jadi dengan memberikan obat penurun panas, atau bisa mengguyurnya dengan air, tetapi tidak hanya sekedar mengguyur air, tapi Anda bisa menggunakan langkah pertama sebelum Anda mengguyur air adalah sebaiknya Anda memberikan kipas angin dulu, ya, supaya panas tubuhnya itu keluar dulu. Setelah itu baru Anda guyur. Kalau diguyur saja tapi tanpa adanya angin, itu malah membuat sapi semakin panas. Karena kelembaban itu membuat dia semakin stres, ya, seperti itu. Atau kemungkinan yang ketiga masalahnya, dia memang punya masalah pernafasan, pneumonia namanya. Nah, masalah pneumonia ini bisa macam-macam. Mungkin salah satunya ya karena infeksi, ya infeksi. Jadi Anda sebaiknya laporkan ke dokter hewan, biarkan dokter hewan itu yang akan memeriksa apakah kemungkinan yang pertama, yang kedua, ataukah yang ketiga. Dan Anda silakan ikuti sarannya dokter hewan tadi itu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya ya. Gimana dok cara mengatasi ambing susu induk yang luka, posisinya baru hamil? Ambing induk yang luka. Jadi luka ini umum ya, kalau pada sapi luka yang terbuka itu umum. Sama seperti luka-luka yang lain. Kalau dia baru hamil dan dia tidak menyusui, lebih bagus kondisinya, karena Anda bisa memberikan obat-obat anti luka yang lain, termasuk antibiotik kalau mau di spray ya. Ada banyak produk-produk antibiotik yang bisa di spray. Tapi kalau misalnya Anda kalau sapinya itu dalam kondisi yang sedang diperah, artinya Anda tidak bisa menggunakan antibiotik. Karena antibiotik itu akan membuat susunya memiliki residu antibiotik, akibatnya sapinya susunya harus dibuang begitu ya. Nah, saya menyarankan begini. Ilmu yang kedua tentang luka ini yang Anda bisa pahami adalah begini, bahwa struktur kulit sapi itu rata-rata kan lebih tebal daripada kulit-kulit mamalia yang pada umumnya manusia atau kambing. Itu kulit sapi itu lebih tebal, sehingga daya sembuhnya itu sebetulnya bisa jadi lebih lambat kalau kita tidak mempercepatnya. Nah, Anda bisa menggunakan obat-obat luka biasa. Bisa bersihkan pakai iodin, pakai air bersih, Revanol mungkin ya, iodin, tapi Anda bisa membantu dengan cara mempercepat proses pembentukan lukanya, tapi dengan cara menggunakan obat-obatan yang tidak menggunakan antibiotik. Ya. Salah satunya adalah yang kami gunakan di sini. Saya mungkin bisa tunjukkan produknya ya. Nah, oke, ini salah satu pilihan yang Anda bisa gunakan untuk bisa mengatasi
luka-luka pada ambing yang tadi itu. Clopasta ini adalah kombinasi dari berbagai macam mineral sebetulnya tanpa antibiotik ya, yang Anda bisa gunakan untuk luka-luka apapun ya. Anda bisa gunakan untuk luka-luka apapun di luar, bisa ambing, bisa di sekitar kaki atau di bagian tubuh yang lainnya tanpa menggunakan antibiotik ya. Jadi Anda bisa pakai ini untuk ambing Anda juga, ambingnya sapi Anda juga bisa. Oke, tinggal dioleskan saja. Jadi setelah dibersihkan lukanya, kemudian tinggal ditaburi saja tanpa diapa-apakan ya. Kemudian biasanya 2 kali 3 kali treatmentnya insya Allah aman, insya Allah ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Dok, mau tanya, sapi saya kok susah berahi, kok sulit berahi. Bagaimana caranya agar cepat berahi? Oke, kita punya program yang lain, teman-teman semuanya, selain Halo Ternak, yaitu Farminar, yang topik-topik khusus seperti ini akan kita bahas secara tuntas di Farminar kita di aplikasi Dairy Pro Indonesia. Tapi untuk sementara ini saya sampaikan bahwa di sapi betina memang membuat sapi bunting itu vital ya. Sapi itu dinilai ekonomisnya 2 hal, produksi dan reproduksi. Sapi itu bisa menghasilkan susu dan bisa menghasilkan susu lagi ya. Supaya dia bisa menghasilkan susu lagi, dia harus bereproduksi. Oke. Dia harus bereproduksi, dia harus beranak lagi. Nah, supaya beranak lagi dia harus berahi, dia harus bunting. Supaya dia bisa bunting, dia harus bisa berahi. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia tidak berahi, apa yang harus kita lakukan? Oke, saya barangkali mau tunjukkan sedikit sekilas tentang skema ya. Materi ini secara khusus nanti bisa kita bahas di program Farminar tentang reproduksi khusus. Tapi saya bisa sampaikan hari ini juga untuk sekilas apa yang bisa kita lakukan ketika sapinya sulit berahi. Ya, oke. Jadi sapi itu supaya dia bisa melahirkan dia harus bunting ya. Supaya dia bunting dia harus dikawinkan. Supaya dia dikawinkan dia harus berahi. Supaya dia bisa berahi tepat waktu, saluran reproduksinya tidak boleh ada infeksi. Ini perputarannya ya. Jadi supaya dia bisa berahi tepat waktu, dia harus tidak infeksi. Kalau sapi infeksi apakah dia bisa berahi? Bisa, tapi tidak akan bisa bunting. Jadi tantangannya adalah bagaimana caranya supaya dia bisa berahi tepat waktu dan supaya dia tidak infeksi, maka solusinya adalah dia harus melahirkan dengan normal. Ya. Logikanya begini, kalau kita ingin membuat induk itu menghasilkan satu pedet setiap tahun, maka metodenya begini yang sederhana. Kalau 1 tahun itu saya kurangi masa kebuntingan 280 hari, kemudian sapi itu butuh waktu 40 hari untuk dia itu persiapan rahimnya, maka Anda sebetulnya punya waktu cuma 45 hari untuk membuntingkan sapi. Tapi kalau sapinya nggak berahi gimana? Yang membuat sapi berahi itu apa sih? Nah, ya. Pertama adalah dia harus melahirkan normal. Ya. Yang kedua, sapi itu tidak boleh infeksi. Nah, ya, ini adalah faktor-faktor yang bisa membuat sapi itu bunting. Deteksi berahinya harus benar. Jadi Anda harus belajar cara deteksi yang berahi yang baik, bukan sekedar 3A, 3B itu aja. Bukan sekedar abang-abu anget, basah, bare, berem gitu. Tapi sapinya juga tidak boleh heat stress. Kalau sapinya kepanasan, maka kemampuan dia untuk berahi dan kemampuan dia untuk buntingnya akan jelek. Yang ketiga adalah hygiene. Jadi metode IB-nya harus benar.
cara IB-nya benar, energinya pakannya harus benar. Jadi sapinya juga jangan terlalu kurus. Kalau sapinya kurus ya otomatis dia nggak mampu untuk menghasilkan sel telur, apalagi dia berahi. Dan yang nomor 8 ini Anda perhatikan, sapinya jangan sampai infeksi. Infeksi itu gimana sih? Nih, ya. Jadi kalau sapinya infeksi, kami menggunakan metode pakai alat seperti ini supaya sapinya itu kita tahu dia tidak infeksi. Infeksi itu seperti apa sih? Begini. Nah, nih. Oke. Nah, ya. Jadi ini bentuk-bentuk infeksi pada sapi yang kita sebut dengan metritis. Ya, infeksi pada sapi itu kita sebut metritis, ya. Ada yang warnanya merah seperti ini, ada yang putih seperti ini, dan kadang-kadang meskipun sapi ini yang kelihatan loh ya, ini yang kelihatan. Tapi kadang-kadang begini, kadang-kadang sapi yang metritis itu nggak kelihatan. Jadi lendirnya nggak kelihatan apa-apa, jadi kita tidak tahu dia infeksi apa enggak. Makanya kami di Dairy Pro, kami menggunakan alat seperti ini untuk memeriksa apakah dia infeksi apa enggak. Karena dia infeksi apa enggak itu akan sangat menentukan apakah dia bisa gampang bunting apa enggak. Ya, setelah dia tidak infeksi, oke, kita ambil sampel cairannya. Kemudian kalau kita sudah tahu dia tidak infeksi, maka baru kemudian si dokter hewan akan melakukan tindakan berikutnya untuk memutuskan apakah sapinya itu perlu diberikan hormon apa enggak. Ya, metode ini kita sebut dengan fresh check kalau dokter hewan. Jadi kalau misalnya Anda ketemu sapi yang tidak berahi-berahi begitu ya, sapinya yang tidak berahi-berahi ya panggil dokter hewan. Anda melihat sapinya nggak apa-apa, Anda melihat sapinya bagus-bagus saja, kondisinya juga baik-baik saja, ya Anda panggil dokter hewan supaya dokter hewan melakukan apa yang disebut dengan fresh check, ya, untuk memastikan dia nggak infeksi. Ya, yang bisa dilakukan peternak apa? Anda pastikan sapinya itu sehat. Artinya sehat itu kondisinya jangan kurus. Oke, berikan vitamin-vitamin yang merangsang reproduksi seperti vitamin E misalnya. Anda kalau perlu salah satu metodenya itu begini yang saya lakukan ya, yang bisa dilakukan peternak. Jadi Anda bisa memberikan kacang-kacangan. Itu mengandung banyak vitamin E, ya. Kedelai, jagung, kacang biasa itu bisa mengandung kacang hijau segala macam, bisa membantu memperbanyak vitamin E. Yang kedua, Anda berikan hijauan yang sangat banyak. Jadi hijauan ini ternyata dia memang menjadi faktor yang sangat signifikan yang akan menentukan sapinya bisa gampang berahi apa enggak. Oke, karena hijauan itu mengandung banyak mineral. Nah, mineral inilah yang akan merangsang siklus hormonalnya. Oke. Saya punya data, saya punya binaan di Jawa Tengah, saya bandingkan antara peternak yang sapinya itu gampang bunting, gampang berahi, dan peternak yang susah berahi, yang susah bunting. Ternyata perbedaannya dari kedua peternak ini cuma satu. Yang satu itu hijauannya banyak sekali, jadi sapinya nggak dibatasi, pengen hijauan apa dikasih, yang satu enggak, gitu loh ya. Konsentrat sama, ya jumlah yang diberikan konsentrat sama, kandangnya sama, bedanya cuma satu itu, yang satu dikasih hijauan yang sebanyak mungkin yang dia mampu, yang satu tidak banyak. Nah, itu perbedaan cuma begitu. Jadi Anda bisa membuat sapi berahi dengan cara begitu kalau dari sisi peternak, ya. Nah kemudian kalau nggak juga kalau nggak juga berahi, Anda tinggal panggil dokter hewan untuk melakukan fresh check, ya seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Baik. Apa yang bagus diberikan saat sapi termakan racun tikus? Jadi, oke, ini agak lucu. Mestinya racun tikus itu tempatnya bukan di tempat pakan sapi ya. Tapi racun tikus itu sebaiknya ditempatkan di pojok-pojok kandang, bukan di tempat pakan sapi. Tapi kalau seandainya racun tikusnya sudah kemakan sapi, gimana? Racun itu, pengendalian racun itu pada dasarnya sama dengan pengendalian racun apapun.
Racun itu bisa bermacam-macam. Bisa racun tikus atau bisa racun dari tanaman, sianida barangkali ya, atau racun dari urea. Urea juga termasuk racun. Jadi racun itu ketika masuk dalam sistem pencernaannya sapi, kemudian masuk pembuluh darah, akibatnya sama. Sapi sempoyongan tidak mau makan karena yang namanya racun itu dia akan membuat semua sistem fisiologi sapinya itu berantakan, sehingga sapinya ya gak karu-karuan. Caranya sederhana. Sama seperti analogi tadi ketika kita minum kopi, oke, tambahi susu, tapi kemanisan. Anda ingin supaya enak, ya manisnya harus berkurang. Racunnya harus berkurang. Bagaimana caranya? Tambahi susu lagi atau tambahi air lagi, jangan tambahi kopi. Ya. Karena konsepnya berbeda antara menetralkan racun dengan menetralkan yang bukan racun, itu konsepnya berbeda. Kalau menetralkan racun bisa dengan anti racun atau membuat supaya kadar racunnya berkurang. Menetralkan gula caranya membuat supaya kadar manisnya berkurang dengan cara bukan mengurangi gulanya karena gulanya sudah ada, tapi dengan cara nambahi air sebanyak mungkin supaya kadar manisnya turun. Ya, jadi bisa dengan dua cara. Yang pertama bisa memberikan dengan anti racun. Dokter Hewan tahu apa anti racunnya secara umum, ya. Yang kedua dengan cara mengurangi kadar racunnya dengan cara memberikan air sebanyak mungkin ya kepada sapinya. Jadi sapi berikan minum sebanyak mungkin. Kalau memang perlu digelonggong enggak apa-apa ya, supaya dia kadar racunnya itu terlarutkan dengan baik. Ya, begitu. Itu caranya. Oke, yang berikutnya, pertanyaan berikutnya ya kita teruskan ya. Penyebab terbesar dalam perlemakan daging domba itu apa, Dok? 100% sebabnya adalah manajemen nutrisi, formulasi pakan, ya, selain genetik. Jadi kalau kita ngomong perlemakan itu ada dua macam ya. Jadi ada lemak yang kita sebut dengan lemak intramuskuler di dalam daging, serat-serat daging itu namanya lemak intramuskuler ya. Namanya kita sebut dengan marbling kalau misalnya istilah modern. Jadi lemak itu dua macam. Yang satu di dalam daging, yang kita lihat serat-seratnya itu ya. Yang satu di luar daging. Nah, yang di luar daging ini kita sebut dengan gaji. Oke. Gaji itu intinya adalah ada cadangan-cadangan energi yang tidak bisa dipakai dengan baik oleh si domba ya. Jadi ada lemak-lemak cadangan-cadangan energi dari pakannya yang dia itu nggak bisa dicerna dengan baik oleh nggak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh si kambing, akhirnya ditimbun di dalam lemak. Faktor terbesarnya adalah pakan ya. Jadi komposisi formulasi nutrisi pakan yang Anda berikan itu harus dievaluasi lagi. Biasanya yang menyebabkan seperti ini adalah terlalu banyak biji-bijian yang Anda gunakan, tetapi bukan inti bijinya, tapi mungkin ampasnya. Jadi misalnya seperti terlalu banyak ampas tahu misalnya yang Anda gunakan, atau terlalu banyak karbohidrat ya. Karbohidrat itu seperti gamblong misalnya ya, yang sering dipakai sama orang-orang ya. Nah itu bisa membuat perlemakannya semakin banyak karena ini nggak bisa dipakai secara cepat oleh si dombanya, begitu ya. Nah, supaya bisa perlemakannya nggak terlalu banyak, bagaimana? Anda bisa membantunya dengan cara memperbanyak serat. Ya, serat yang seperti apa? Ya, serat-serat yang dibutuhkan oleh si domba yang istilahnya total NDF-nya, serat-serat yang tidak bisa dicernanya rendah. Nah, di grup saya, di grup Facebook yang saya bina itu baru saja saya upload jenis-jenis rumput dengan berbagai macam karakter spesifikasinya. Jadi Anda bisa memberikannya dengan mengatur lagi komposisi rumput yang Anda berikan kepada si
induk domba tadi. Oke, kita teruskan. Saya baru mau mengawali ternak kambing. Saya mau mengawali dengan tanam rumput untuk pakan. Jenis rumput apa yang paling berkualitas untuk pakan kambing dan domba? Berapa produktivitasnya? Berapa butuh lahan luas untuk tanam rumput untuk kebutuhan 10 ekor? Oke, saya tunjukkan ya beberapa nutrisi di rumput yang umum. Yang pertama yang saya perlu ceritakan di sini ada ada faktanya rumput lapangan. Ini jenis rumput yang umum dipakai oleh masyarakat di Indonesia. Ini ada rumput lapang, proteinnya 8,2%, seratnya 31,7%. Jadi kalau pakai rumput lapang seperti ini, maka artinya Anda 30% dari yang Anda berikan itulah yang akan dicerna kebutuhan seratnya oleh si kambing. Kalau Anda menggunakan rumput yang lain, rumput benggala misalnya ya, rumput benggala ini seratnya sama-sama saja, tapi proteinnya berbeda dengan rumput yang rumput lapangan tadi ya. Kalau rumput lapangan itu proteinnya 8,2%, kalau yang satunya tadi rumput benggala lebih bagus proteinnya. Jadi kalau Anda menggunakan rumput benggala ini relatif logikanya ya, relatif sapinya si kambingnya itu, dombanya itu akan lebih berisi karena dia proteinnya lebih tinggi. Nah, beda lagi kalau Anda menggunakan rumput BD. Rumput BD ini yang sering kita lihat di padang rumput ya, gitu ya. Nah, rumput BD ini praktis memang daya cernanya, total digestible nutrient, TDN-nya itu rata-rata seperti yang lain. Anda juga bisa menggunakan kombinasi dengan rumput-rumput yang lain seperti kalau di sini rumput gajah, Anda bisa lihat ya. Rumput gajah ini TDN-nya lebih rendah. Jadi rumput gajah ini tidak cocok buat kambing ya. Meskipun produktivitasnya tinggi banget, 250 ton per hektar per tahun ya. Tapi dia tidak cocok karena TDN-nya rendah untuk kambing ya. Hanya untuk mengenyangkan saja. Nah, yang lain Anda bisa kombinasikan dengan rumput-rumput seperti ini, dengan hijauan seperti ini. Contohnya Anda bisa kombinasikan dengan pohon turi yang proteinnya tinggi. Ya, TDN-nya juga lumayan bagus. Cuman turi ini saponinnya tinggi. Saponin itu adalah zat anti nutrisi yang kalau dimakan sama hewan terlalu banyak dia bisa bikin racun. Ya, sehingga kalau Anda mengkombinasikan dengan tanaman turi seperti ini tidak boleh terlalu banyak. Maksimal harus hanya 10-20% saja dari total pakan yang Anda berikan, rumput yang Anda berikan. Jadi Anda mungkin bisa kombinasikan tanam turi sama tanam rumput biasa dari lapangan, kombinasinya bisa 80% itu rumput biasa, 20%-nya adalah turi. Nah, seperti itu ya. Kalau Anda bisa kombinasikan dengan kaliandra, dengan nutrisi yang berbeda seperti ini, Anda bisa lihat TDN-nya lebih tinggi, total digestible nutriennya lebih tinggi. Total nutrisi yang bisa dicerna sama sapinya lebih bagus daripada turi. Cuman proteinnya lebih rendah. Dia punya tanin cukup tinggi 5%. Sehingga tanin itu sama seperti saponin tadi ya. Jadi dia anti nutrisi. Kalau Anda gunakan terlalu banyak, maka dia justru akan menekan nutrisi yang lain. Jadi kalau Anda menggunakan kaliandra, sama seperti turi yang tadi itu tidak boleh lebih dari 20%. Kalau semakin tinggi tanin, semakin tinggi saponin, maka penggunaannya harus dibatasi. Ya, maksimal 20% dari total hijauan yang Anda gunakan. Lain lagi kalau seandainya Anda menggunakan indigo vera misalnya ya. Indigo vera itu proteinnya tinggi, produksinya bisa 100 ton per hektar per tahun ya. TDN-nya juga tinggi, bagus indigo vera, Anda bisa gunakan tetapi tetap karena dia adalah protein tinggi, Anda tidak bisa gunakan yang sangat banyak. Karena kalau protein terlalu tinggi, nanti si induknya itu
potensi untuk diarenya terlalu besar ya, dan ini berbahaya buat si induk. Oke. Jadi Anda tinggal milih. Saya sudah tampilkan di Facebook saya. Silakan dilihat, kemudian dipertimbangkan mau mana yang mau ditanam. Tapi saran saya begini, Anda sebaiknya memilih lebih dari satu macam hijauan sebaiknya ya. Sebaiknya Anda menanam lebih dari satu macam hijauan, karena ini akan bisa membantu Anda untuk mengkombinasikan jenis hijauan itu supaya dia bermanfaatnya optimal buat si sapi. Ya, Anda bisa menggunakan kombinasi antara odot, kemudian dikombinasi barangkali dengan rumput gajah, dikombinasi dengan pakcong barangkali ya. Ini saya juga kalau nggak salah punya nilai nutrisinya pakcong. Anda bisa kombinasikan dengan kaliandra, dengan turi, ya, atau dengan indigo vera, ya. Dengan indigo vera Anda bisa kombinasikan macam-macam supaya manfaatnya jelas. Oke, baik. Kita teruskan ya dengan pertanyaan selanjutnya. Nama alat untuk deteksi adanya infeksi apa? Apakah peternak dapat memeriksa adanya infeksi sebelum menghubungi dokter hewan? Alat ini kita sebut MetriCheck, ya. Dari mana? Ya. Ya. Oke. Alat yang kita gunakan ini namanya MetriCheck. Ya, alatnya seperti ini. Jadi panjangnya kira-kira sekitar mungkin 40 cm kali ya, 40 cm sampai ya 40 cm kira-kira. Kalau di dunia internasional, memang alat ini menjadi prosedur standar yang boleh digunakan oleh peternak, karena memang dia tidak ada efek yang berbahaya. Anda tinggal memasukkan, kemudian mungkin saya bisa tunjukkan videonya kali ya. Anda bisa melihat videonya itu, Anda bisa melihat di channel YouTube kami di Dairy Pro TV. Oke. Ya, Anda bisa lihat di channel YouTube kami dari Pro TV, kemudian Anda tinggal cari cara mendeteksi infeksi saluran reproduksi sapi. Ya, oke. Nah, ini saya tampilkan videonya sebentar ya. Cuman 2 menit videonya. Oke. Jadi kami sekarang sedang melakukan fresh check namanya. Ya. Alat yang saya pegang ini namanya MetriCheck. Ini yang kita pakai untuk mengidentifikasi apakah sapinya infeksi atau tidak. Karena kalau kita memaksakan sapinya dikawinkan tapi dia infeksi, tidak akan pernah bisa terbukti. Jadi ini MetriCheck ini adalah alat yang kita pakai memang untuk melakukan deteksi metritis pada sapi, ya, untuk melihat apakah sapinya itu infeksi apa enggak. Alat yang saya pegang ini namanya MetriCheck. Ini yang kita pakai untuk mengidentifikasi apakah sapinya infeksi atau tidak. Karena kalau kita memaksakan sapinya dikawinkan tapi dia infeksi, tidak akan pernah bisa terbukti.
metri check yang akan kita pakai untuk mengambil sampel lendir dari vagina. Kemudian kita akan deteksi apakah ada lendir infeksi atau tidak. Nah, prosedurnya adalah kita setelah mencelupkan metri check ini ke dalam larutan iodin untuk antiseptik, baru kita boleh memakan. Caranya sederhana, langsung saja dimasukkan, oke, dan harus pelan-pelan, ya, pelan-pelan, karena jaringannya sangat lembut. Oke. Pelan-pelan, biasanya 3/4-nya alat ini sudah mentok di cervix, tidak boleh maju lagi. Nah, setelah itu baru kita akan ambil pelan-pelan untuk melihat apakah lendirnya infeksi atau tidak. Lihat nih, ini keruh ya. Infeksi metritis, Pak. Itu sebabnya sapi ini sudah dikawinkan 4 kali. Oke, Pak. Ya. Sapi ini sudah dikawinkan 4 kali dan belum bunting sampai sekarang. Setelah kita periksa ternyata dia ada lendir infeksinya. Baru setelah ini dokter hewan akan menentukan treatment apa yang akan cocok diberikan ke sapi seperti ini. Apakah dia butuh dispul, apakah dia butuh dikasih injeksi antibiotik atau yang lain-lainnya. Nanti tergantung dokter hewan akan melakukan memutuskan apa. Oke? Metri check penting untuk mendiagnosa metritis pada sapi, terutama sapi-sapi yang repeat. Terima kasih. Baik ya. Nah, itu alatnya yang kita pakai, namanya metri check. Apakah boleh dipakai peternak? Boleh, nggak ada masalah selama peternak itu terlatih loh ya. Jadi jangan sembarangan pakai ya. Anda boleh bisa beli semampu beli, tapi kalau nggak ngerti cara pakainya, nggak ngerti cara diagnosanya, ya percuma. Lebih baik Anda serahkan pekerjaan itu pada ahlinya. Tapi yang jelas begini, sebagai peternak, Anda wajib tahu untuk menghitung. Sapi saya ini sudah 40 hari, 50 hari belum minta kawin. Apa yang harus saya lakukan? Ya panggil dokter hewan untuk segera melakukan fresh check. Mungkin dia akan melakukan metri check ya dengan alat seperti itu. Ya. Baik, oke. Berikutnya mungkin ya. Kita masih punya waktu 10 menit. Dok tanya cara deteksi dini jika terjadi bunting. Cara deteksi dininya ya pemeriksaan kebuntingan. Ya, jadi saya sering melihat adanya salah kaprah nih. Peternak banyak yang salah kaprah ketika mereka mau mendeteksi kebuntingan ya. Ada yang dengan cara melihat ketegangan kulit, ada yang dengan cara melihat ambing, ada yang dengan cara memerah susunya dari putingnya. Begini, saya tidak berusaha tidak ingin menyalahkan, tapi deteksi bunting yang paling tepat itu adalah dengan cara mengetahui adanya pedet, adanya janin di dalamnya. Begitu. Kalau Anda mengeluarkan susu dari puting itu berbahaya untuk sapi bunting yang sedang tidak diperah. Karena itu akan bisa merangsang, menstimulasi beresiko mastitis. Ya. Begitu Anda buka putingnya, Anda perah itu ya, Anda buka putingnya, maka otomatis putingnya akan buka dan resiko infeksinya akan tinggi. Resikonya mastitis. Nanti begitu dia melahirkan, ya potensinya dia mastitis. Oke. Yang kedua, dengan cara melihat ambing, ya boleh bagus, tapi sebetulnya ambing itu membesar ketika kebuntingannya sudah di atas 4 bulan. Jadi bukan deteksi dini. Ya. Sekarang sudah banyak sekali dokter hewan yang punya kemampuan melakukan deteksi dini dengan cara USG. Peternak boleh nggak belajar? Boleh. Ya, nggak ada masalah. Anda bisa belajar deteksi kebuntingan, pakai USG bisa. Anda bisa ikut kursus di lembaga-lembaga yang bisa melatih deteksi kebuntingan. Tapi ingat, kalau Anda mendeteksi kebuntingan untuk sapinya sendiri nggak ada masalah.
Tapi kalau Anda sudah mulai melakukan deteksi kebuntingan untuk sapinya orang lain, itu artinya Anda sudah mulai melakukan pelayanan publik, ya. Kalau Anda melakukan pelayanan publik, maka secara otomatis Anda terikat pada peraturan menteri yang tentang pelayanan publik dunia kesehatan hewan. Anda harus punya izin, surat izin praktek sebagai petugas pemeriksa kebuntingan, ya. Nah, kalau deteksi dini gimana? Memang ada yang mengkampanyekan, yang mempopulerkan tentang rapid test, tes cepat untuk kebuntingan dini. Tapi sampai hari ini memang tidak ada satupun yang betul-betul 100% akurat. Jadi barangkali saran saya sederhana saja, lebih baik Anda serahkan kepada dokter hewan untuk melakukan deteksi kebuntingan dini. Kalau perlu minta dia menggunakan USG, ya. Pemeriksaan USG ini sudah bisa dilakukan pada hari ke-28 sejak dia dikawinkan, atau mungkin dokter hewan yang lebih canggih dia bisa memeriksa kebuntingannya sejak hari ke-25, ya. Jadi sebetulnya Anda bisa membuat supaya Anda meminta dokter hewan untuk melakukan deteksi sedini mungkin, secepat-cepatnya hari ke-25 pasca melahirkan menggunakan USG sudah bisa dilakukan, ya. Oke, berikutnya kalau masih ada kita lihat. Dok, kalau pakan yang diberikan full hijauan, tapi setiap harinya berbeda jenis, apa berpengaruh terhadap pertumbuhan? Dari Pak Yusuf Supriyadi. Jadi begini Pak Yusuf, ya. Sapi atau ruminansia pada umumnya dia membutuhkan level protein minimal untuk bisa berperformance optimal, ya. Kalau misalnya Anda menggunakan hanya hijauan saja, tergantung berbagai macam jenis hijauan yang Anda gunakan, ya. Kalau Anda ingin gampang, Anda bisa menghitungnya apakah cukup apa enggak hijauan yang Anda pakai. Sapi, kambing, atau ruminansia yang lain selama dia tidak memproduksi susu, dia sebetulnya hanya butuh kadar protein total pakan itu antara 12-14% saja total hijauan, ya, cukup. Nah, yang jadi masalah kalau kita lihat, ini saya tunjukkan tadi, ya. Yang jadi masalah adalah kalau kita lihat normal hijauan yang ada di sekitar kita, normal kadar hijauan yang ada di sekitar kita, rata-rata paling tinggi proteinnya cuma 11%, odot. Odot 11%. Kemudian rumput biasa yang kita cari itu 9,8%. Rumput alang-alang yang kita sering lihat itu cuma 10,9%. Rumput gajah cuma 8%. Rumput lapangan yang seadanya Anda bilang tadi 8,2%. Jadi kalau Anda hanya menggunakan rumput saja, nggak cukup untuk kebutuhan proteinnya, sehingga Anda bisa kombinasikan dengan yang lain. Kalau misalnya Anda tidak ingin pakai konsentrat, tidak ingin pakai ampas segala macam, Anda bisa kombinasikan dengan legum, seperti turi ini, 29%. Kemudian Glycide 22%, Indigo Vera sampai 29,5%, atau Kaliandra, ya, sampai 20,8%. Kalau Anda hanya ingin menggunakan rumput saja, Anda bisa menggunakan kombinasi. Anda juga bisa melakukannya dengan cara membuat supaya Anda bisa menggunakan rumus yang sederhana yang sudah sempat saya latihkan di Farminar beberapa seminggu yang lalu tentang formulasi pakan ini. Dengan cara seperti ini, Anda mungkin saja menggunakan odot dikombinasi dengan misalnya, ya. Di sini kita pakai Indigo Vera yang proteinnya bisa sampai 29%, ya, katanya, ya. Atau rumput odot kita bilang 11%,
rumput gajah adalah 9%. Kita tinggal kombinasikan saja. Saya mau pakai indigo vera, misalnya saya kombinasikan 2 kg, kemudian odotnya mungkin saya berikan kalau kambing ya, kalau sapi mungkin butuhnya 30 kg, rumput gajahnya 10 kg. Hasilnya gimana sih? Kalau kita kombinasikan itu, ya, berapa persen sih dianya itu? Kalau tanpa konsentrat ya misalnya ya, 0 semuanya 0, 11,34%. Anda ingin menaikkan, ya Anda mungkin bisa naikkan 5 kg barangkali ya. Jadi 12,5%. Untuk penggemukan cukup. Ya. Dengan komposisi 30, 10, 10, 5. Atau Anda bisa turunkan misalnya seperti ini. Anda bisa masukkan ini mungkin jadi 8 barangkali ya. Coba kita lihat. 14%. Ini adalah contoh sederhana kalau kita ingin mengkombinasikan hanya hijauan saja. Hanya rumput saja. Kita kasih makan rumput saja dengan komposisi seperti ini. Sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sebagai hewan pengemukan, mau kambing, mau sapi, sudah cukup. Ya, asalkan Anda mengkombinasikan dengan cara seperti ini, ya. Nah, jadi ini rumput sederhana yang sudah saya bagikan di Farminar yang sebelumnya. Ketika Anda bisa memformulasikan, ketika Anda ingin untuk memformulasikan pakan Anda, kalau tidak ingin ngarit, kalau tidak ingin cari konsentrat, kalau hanya ingin ngarit saja. Oke, jadi Anda bisa gunakan rumus yang sudah saya bagikan di Farminar tentang formulasi pakan sapi tadi, dengan informasi-informasi bahan bagus segala macam yang sudah saya bagikan ya, semuanya. Anda bisa langsung pakai, kemudian ya sudah, silakan diformulasikan, kemudian silakan dibuktikan apa yang sudah diformulasikan. Oke, baik. Saya pikir untuk hari ini cukup itu ya, masih banyak pertanyaan tadi sebetulnya, tapi mohon maaf waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan di program Halo Ternak 2 minggu yang akan datang, tetap di fanpage dari Pro Indonesia, di program Halo Ternak, tetap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Kalau Anda tidak sempat menyaksikan di sini, Anda bisa melihat rekamannya di fanpage dari Pro Indonesia. Ya, Anda cari saja fanpage dari Pro Indonesia Facebook, atau Anda bisa melihat rekamannya di channel YouTube dari Pro TV. Ya, channel YouTube-nya di dari Pro TV seperti ini. Ya, oke, ini ya. Anda bisa lihatnya di channel YouTube dari Pro TV. Tolong silakan di subscribe, silakan di like video-video yang Anda sukai, kemudian dibagikan sebanyak mungkin. Ya, baik, saya pikir itu ya teman-teman semuanya yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap di program Halo Ternak, Anda silakan sebarkan informasi ini seluas mungkin. Anda silahkan ajak teman-teman Anda, lihat rekamannya segala macam untuk bisa punya inspirasi. Ya, kalau Anda masih punya pertanyaan-pertanyaan seputar peternakan, Anda tetap masih bisa WA ke nomor yang di bawah ini ya. Ya, mana bawahnya nomornya? Ini di bawahnya nomor ini 081217573585. Nanti petugas administrasi kami akan mengumpulkan semua pertanyaannya dan akan kami pilih untuk bisa ditampilkan di program Halo Ternak 2 minggu lagi. Oke, 2 minggu lagi itu artinya tanggal berapa dia? 19. Oke, kita ketemu lagi di program Halo Ternak, tetap gratis insya Allah selamanya di program fanpage dari Pro Indonesia ini, Halo Ternak, di fanpage dari Pro Indonesia. Sampai ketemu tanggal 19 April 2020, tetap bersama kami dari Pro Indonesia. Terima kasih. Sampai ketemu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.